Ada orang kaya berangan-angan tak mau jadi orang miskin. Pokoknya aku berangan tak mau jadi orang miskin. Miskin itu susah. Tapi setiap hari merasa miskin. Karena dia tiap hari merasa miskin, makanya dia tak pernah lelah mengejar dunia. Itu penyakit pula tu orang kaya. Faqalu rabbi, orang yang mati ini mereka berkata, ya rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah bisa kau menunda sedikit saja waktu kematianku, fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah, kata mereka. Nah, ini semangat saya. Ibu tengoklah wajah-wajahnya. Tak ada matanya yang tidur, semua terang. Karena sarapan belum sampai. Belum sampai lagi sarapannya. Udah sampai? Udah ready? Nah, kalau udah ready, itulah berakhir ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, pemilik alam semesta ini. Tak ada kuasa melebihi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Imam, suaranya tadi tu merdu betul. Saya pikir-pikir nih, siapa? Suaranya pernah saya kenal. Rupanya Al-Ustaz Huda. Dulu sama-sama kami umroh satu kamar. Dia semenjak balik umroh, dah lama tak jumpa pas reuni. Nah, itu pun semenjak Covid dah tak ada jumpa lagi. Alhamdulillah, ternyata suara yang merdu itu adalah sahabat bersama dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati seluruh pengurus masjid, para bikers, ibu-ibu, ada yang terselip sana ibu-ibu, nampak dari celahnya. Ibu-ibu dan anak-anak ibu-ibu, ini para bikers ni suka dia kalau ibu-ibu bawa anak gadisnya. Berarti karena kan pedoman jodohnya itu orang baik sama dengan orang baik. Ini para bikers ini mencoba menjadi orang baik. Jadi kalau yang datang ke masjid, insya Allah orang-orang yang baik. Amin. Nah, yang kuat amin itulah nanti ditengok. Para biker jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi membawa acara kita, kalau saya tengok dulu waktu muda pasti ni biker subuhan juga. Tapi versinya mesti lalu masa lalu, tak sama. Karena semangatnya luar biasa. Dan selama hidupnya baru pertama nengok jamaah ni paling banyak. Maka bersyukurlah kalau bikers ini datang. Karena giliran masjid ini belum tahu lagi. Batam ni banyak masjidnya. Mudah-mudahan insya-Allah nanti pemuda di sini ikut biker subuhan. Kalau dia tak ikut riding, dia subuh bersama di masjid. Amin. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembawa acara menyampaikan mari kita bersolawat kepada Nabi. Biasanya kalau khutbah Jumat itu selalu dibacakan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau mendengar nama Nabi, Allah saja bersama para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau sedang pembawa acara bilang marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tinggalkan HP, tinggalkan aktivitasmu. Dunia ini tak ada apa-apanya. Allah saja berselawat kepada Nabi. Jadi kalau sedang mengerjakan urusan dunia, apapun itu terdengar nama Nabi, tinggalkan. Semuanya tak berarti. Berselawatlah kepada Nabi. Allah, para malaikat berselawat. Tapi Allah perintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau ada yang berselawat kepada Nabi tapi tak didampingi dengan salam, maka salawat itu tak sempurna. Kalau Allah dengan para malaikat berselawat, tapi Allah perintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada dua caranya berselawat dan salam kepada Nabi. Kalau moderatornya membawa, mari kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ditambah dengan assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi seakan-akan kita ini berhadapan dengan Nabi, makanya diberikan salam. Boleh juga digabungkan sallallahu sallu wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Boleh digabungkan. Tapi kalau mengucapnya terpisah, maka ditambah assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi harus tahu kenapa pentingnya bersalawat. Ada ayat Qur'annya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah bikers yang dimuliakan, para jemaah subuh Masjid Nurul Haq, cahaya yang betul. Ini cahaya yang betul ini diamnya di Tanjung Riau. Jadi kalau ada cahaya-cahaya yang lain di tepi jalan itu tak betul. Tapi jemaah, para masyarakat Tanjung Riau, kalau tengok cahaya yang banyak mulai daripada jam 3, cahaya yang banyak, itu biker subuhan. Kalau cahaya itu datang ke masjid, itu tak ada yang lain, pasti biker subuhan. Perlu saya promosi. Saya biasa kalau ceramah saya promosikan anak biker ini. Banyak yang lajang-lajang Pak, masih banyak yang lajang. Tapi jangan tertipu. Yang sudah menikah pun wajahnya bercahaya macam anak muda. Jadi memang di biker subuhan ini segar, karena sebelum datang sini mandi semuanya. Kalau tak mandi tak nampak segar. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ini senang hati berjumpa dengan sahabat Bang Huda ini, Ustaz Huda. Jadi selama kami di sana sekamar, pokoknya tiada hari itu tanpa berjamaah. Nonton TV je tak sempat kita saja. Tak sempat. Buka menekan tombol dia tak sempat. Kalau kita sudah berada di sana, apalagi yang kita cintai itu makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dekat dengan kita di Raudhah. Mudah-mudahan kita semua nanti sampai di tanah suci Makkah. Amin. Karena waktu tak panjang ini, ceramah saya biasa kalau sedang ceramah nanti ada yang ngisi. Kalau sarapannya belum sampai, ada sarapan? Aman ya? Berarti saya ini berhenti kalau Ustaz Abdul Somad itu ukurannya air. Kalau saya berhenti kalau sarapan dah sampai. Jadi beda kita. Jadi kalau sarapan belum sampai, tak boleh berhenti ceramah. Memang di full betul rohani itu di sini. Setelah rohaninya full, barulah jasmaninya pun difullkan. InsyaAllah. Amin. Pada subuh hari ini kita akan membahas dengan kata angan-angan. Siapa yang berangan? Ada yang pernah berangan-angan di sini? Banyak berangan di sini. Yang muda berangan ingin jadi tua, tak ada ya? Tak ada. Yang tua berangan ingin tetap muda. Yang miskin berangan-angan, kalaulah aku ni jadi orang kaya. Dia tak kerja, tapi kerja melamun. Kalaulah aku jalan sana, pas tiba-tiba ada dapat emas. Ada yang berangan dapat jodoh yang cantik jelita. Naik motor pas ready, berangan-angan, tiba-tiba diserempet mobil mewah. Ternyata keluar dari mobil mewah itu cewek cantiknya jelita, solehah lagi. Itu angan-angan.
Itu berangan-angan. Ada yang miskin ingin jadi kaya, berangan, kalau aku kaya besok masjidnya aku bangun semua. Tapi pas kaya mati pula. Tak jadi, angan-angan saja. Ada orang kaya berangan-angan tak mau jadi orang miskin. Pokoknya aku berangan tak mau jadi orang miskin. Miskin itu susah. Tapi setiap hari merasa miskin. Karena dia tiap hari merasa miskin, makanya dia tak pernah lelah mengejar dunia. Itu penyakit pula tu orang kaya. Dia tak mau miskin, tapi tiap hari merasa miskin. Berangan-angan aku tak mau jadi orang miskin, tapi tiap hari miskin. Ini angan-angan. Semua orang berangan-angan. Kalau yang sudah tua, kalaulah dulu aku masih muda, aku tak cari istriku yang seperti ini. Tapi bapak-bapak jangan ungkapkan sama ibu-ibu. Jadi banyaklah manusia ini berangan-angan. Oleh karena itu, selama masih di atas dunia, angan-angan itu masih bisa mungkin kita gapai. Pak Ustaz, saya ingin menjadi orang kaya, berangan-angan saya itu jadi pejabat. Boleh. Saya ingin jadi anggota DPRD, berangan kalau saya duduk di kursi yang panas itu. Boleh, tak ada masalah. Boleh dia ikhtiar, kenal lewat sini boleh. Selagi di atas dunia bisa berangan-angan. Kalau dah mati boleh berangan-angan. Ada orang mati berangan-angan? Belum pernah dengar kan? Makanya hari ini kita mengkaji orang mati punya angan-angan. Kalau yang hidup biasa, kau angan kau jadi apa? Aku angan-angan jadi riders sejati, bikers sejati. Pokoknya aku di biker sungguhan. Pokoknya tak mau nikah aku di biker saja. Jangan terlalu semangat di biker, tak pula menengok nanti masa depan. Kata orang-orang nak menikah ni rugi kalau tak nikah. Jadi angan-angan cerita subuh ni tentang orang yang mati ternyata punya angan-angan. Jangan sangka orang mati tak punya angan-angan. Kata orang mati, tunggu dulu bro, kita hidup ni berimbang. Yang hidup punya angan-angan, kami yang mati pun punya angan-angan. Maka ada 3. Pertama, 3 angan-angan orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Nih catat, orang yang mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah masih punya angan-angan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazah," apabila jenazah itu diletakkan, "fahtamalaha ar-rijal," lalu dibawa oleh laki-laki, "ala a'naqihim," di atas punggungnya. Kalau bahasa kita, apabila jenazah itu sudah diangkat, mau diusung letak di atas pundak. Ini pengunjung jenazah. Biasa kan kita sering kalau ada jenazah bersegera kita untuk memikul keranda. Iza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim wa in kanat salihah. Kalau jenazah itu orang yang saleh, qaddimuni, segeralah dia punya angan-angan, tolonglah cepat sampaikan ke kuburan. Jadi kalau orang yang meninggal itu orang saleh, ketika jenazahnya diusung, dia itu punya angan-angan, cepatlah sampai kepada kubur, cepatlah sampai kepada kubur. Qaddimuni. Tapi wa in kanat ghayra salihah, kalau jenazah itu bukan orang yang soleh, matinya su'ul khatimah, ya wailaha, celakalah kata dia. Aina yazhabuna biha, kemana kalian akan bawa jenazah ini? Jadi kalau orang yang matinya tak baik, dia ketika jenazah letak di atas punggungnya, punggung orang yang memikul, dia mengatakan, celaka, kemana kalian akan bawa jasadku ini? Nah, itu bedanya orang yang sudah mati dalam keadaan yang baik. Yasma'u sawtaha kullu syai', jeritan orang yang mati itu terdengar oleh seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk itu mendengar jeritannya.
illan nas, kecuali manusia. Manusia tak dengar. Pak Ustaz, kalau manusia mendengar apa yang terjadi? Walau sama'ahal insan, kalaulah manusia mendengar cerita jenazah mayit tadi, laza'ib, pastilah pingsan. Jadi besok kalau ada jenazah sedang dipikul, tiba-tiba ada yang pingsan, itu berarti dia dengar cerita jenazah. Makanya ketika jenazah diusung itu berteriak. Kalau mendengar cerita bagi yang meninggal dalam keadaan tak baik, itu kalau manusia mendengar berteriak. Makanya mungkin kalau ada yang memikul, itu tanda mungkin menurut saya, kalau menurut hadis ini, ada hewan ayam berteriak, kucing berkelahi, mungkin dengar cerita tak baik. Maka orang yang meninggal pertama punya angan-angan, kalau mati dalam keadaan yang baik, dia berangan-angan, cepatlah sampai jasadku ini ke dalam kubur. Qaddimuni, qaddimuni. Itu yang pertama. Yang kedua, angan-angan orang yang mati dalam keadaan yang telah mati tapi dalam keadaan husnul khatimah adalah orang-orang yang apabila ditampakkan padanya kebahagiaan bagaimana indahnya surga, dan dia dipastikan masuk ke dalam surga karena ditampakkan keindahan surga. Apa katanya? Dia berdoa, ya Allah, segerakanlah kiamat. Jadi kalau orang yang mati dalam keadaan soleh, dalam kubur itu bukan disuruh banyak, panjangkanlah dunia lagi 10 tahun, tak ada. Cepatlah kiamat ya Allah. Berangan-angan kalau dia semasa di dunia, cepatlah kiamat. Tapi kalau kita sekarang mau cepat kiamat, apa? Tambah lagi. Kalau yang belum berjodoh, tambah lagi Ustaz, belum jumpa lagi. Kalau yang belum kaya, tunggu dulu lah. Saya pengen menikmati naik mobil Pajero, saya pengen rumah bertingkat, saya pengen jadi pejabat, saya pengen jadi ini, jadi itu. Kalau bisa mati nanti dulu. Ini contohnya corona ni lah. Takut semua mati. Tapi bukan berarti pula sok berani, tak boleh pula berani. Tapi ada pelajaran penting. Maka kalau orang yang mati dalam keadaan baik, dia berdoa kiamat ini cepatlah, cepatlah kiamat. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, angan-angan orang yang mati syahid. Kenapa orang mati syahid punya angan-angan? Ma'ahadun, kata Nabi, tak ada seorang pun yadkhulul jannah, yang sudah masuk surga, yuhibba ayyarji'a ila dunya. Kata Nabi, kalau ada orang yang masuk surga, tak mungkin dia mencintai, suka, menyenangi, ingin kembali kepada dunia. Malahu 'alal ardi min syai'. Karena ternyata kalau orang yang mati syahid, dia tak mau apa-apa ketika dia ingin kembali di dunia ini. Jadi kata Nabi, ma'ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ayyarji'a ila dunya ma lahu 'alal ardi min syai'in illa syahid. Tak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga ingin kembali kepada dunia kecuali orang yang mati syahid. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa orang mati syahid ingin kembali ke masjid? Ingin kembali ke dunia? Kita kalau dah masuk surga, pengen tak keluar dari surga? Masuk surga ni, Nasruddin masuk surga Firdaus. Amin, amin lah. Kalau saya masuk surga kan tentu saya sebut juga dengan malaikat itu baik terus, karena mereka itulah saya masuk surga berdiri di sini. Amin, amin. Kalau yang baik-baik itu amin, sikit nampaknya tak ingin saya masuk surga. Kata Nabi, kalau orang yang masuk surga, tak ada yang ingin pergi lagi kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Yatamanna ayyarji'a ila dunya. Orang yang mati syahid itu berangan-angan, ya Allah, kalaulah aku ni bisa kembali ke dunia. Untuk apa mereka kembali kepada dunia? Fayuqtal 'ashara marrat. Karena dia ingin terbunuh lagi ketika dunia sebanyak 10 kali. Jadi kalau orang mati syahid itu berdoa kalau bisalah dia kembali ke dunia, dan kembali ke dunia itu bukan nak cari kaya, bukan nak jadi pejabat,
bukan nak punya isteri yang cantik jelita, tapi dia ingin mati 10 kali mati syahid itu. Kenapa dia ingin mati syahid lagi? Lima yara minal karamah, karena dia melihat begitu nikmatnya, begitu mulianya orang yang mati syahid. Ini kan kita ni kan biker subuh ni syahid semua. Amin, mujahid semua ini. Kalau dalam perjalanan tiba-tiba terjadi sesuatu, Allah panggil kita, maka mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah. Takbir. Jadi jangan takut para riders ini. Kalau sudah titik kumpul, berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau para bikers ini sebelum datang sini, kalaulah ibu-ibu ini masuk, bapak-bapak masuk dalam grup WA bikers subuh ini, oh tak tidur ibu bapak. Sebentar, apalagi kalau WA itu dibunyikan aja, ting-tung, ting-tung, ting, masuk terus. Bro, jangan lupa, bro, jangan lupa, ingat semua tu. Jam 2 tadi kata pembawa acara, setengah 3 tu titik kumpulnya, dah berkumpul. Tapi bangun dari sana ada yang tak tidur. Jadi Bapak Ibu kalau tengok ada mata merah, bukan karena kena corona, karena tak tidur. Para biker ini sehat semua, patuh dia protokol kesehatan. Nah, jadi mereka ini jam 1 saya tengok juga ya, saya tak tidur karena anak saya lagi tak tidur juga, tak tidur lagi. Saya tengok masih ada juga centini yang satu, nanti terbangun setengah jam. Memang kalau ingin baca subuh ni tak bisa tidur nyenyak itu, macam menunggu anak gadis. Nah, ini para biker ni kalau dengar subuh, nanti ada pas foto-foto subuh. Itu suara yang paling tinggi, itu belum sarapan. Kalau ada sarapan baru subuh. Jadi ibu-ibu tengok, jadi kalau ada yang mengantuk mata merah, itu karena tak tidur. Kenapa? Karena dia menjaga kawan-kawannya supaya jangan sampai tertidur. Para biker subuh ini katanya road to jannah, pokoknya arahnya surga ya. Mau ke Tanjung Riau, itu surga ya. Mau ke Batu Ampar, surga itu. Makanya orang tak tidur kan. Jadi saling mengingatkan. Jadi para biker subuh ini Bapak Ibu bangunnya jam 2, jam 1 dah bangun, mandi. Habis mandi mungkin ada yang berzikir. Kalau tak berzikir pun main HP, tak apalah. Tapi kalau ditanya mereka, kenapa kau main HP? Aku menunggu waktu titik kumpul. Masih bisa dia jawab. Yang penting niatnya yang baik main HP itu. Tengok. Kenapa main HP waktu itu? Main HP menengok kawan aku yang belum tidur. Tadi saya jam 4:10 HP saya berbunyi, saya tak dengar. Rupanya di telepon risau juga kalau saya tak datang. Ada tadi ready, tu nelpon saya. Oh Ustaz, dari mana? Dari jalan. Langsung. Karena dekat. Saya tinggal di Batu Haji. Kalau saya titik kumpulnya di Batam Center, jauh lah, tak sampai lagi sini. Saya langsung. Nah, jadi itulah Lijaliku biker. Nampak mereka ini senang, tapi susah. Susahnya apa? Tidur tengah enak, apalagi yang bujang, mimpi aja banyak. Tapi mereka sudah ditanamkan dalam hati. Ini jamaah di Nurul Haq sudah menunggu. Ini tak boleh kita tinggal, asal tak datang bahaya. Ternyata mereka menyambut biker subuhan senang sekali. Dalam seumur mereka hidup, baru kali ini jamaah yang paling banyak subuh. Dalam maghrib biasalah, isya mungkin banyak, kalau ada acara makan-makan ramai lah. Bikersnya ada cara makan-makan juga, tapi semua itu tak penting. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Nah, jadi ingat, yang pertama kita kembali pada gaji. Bolehlah santai-santai, jangan serius sekali ke subuh ni. Kalau serius betul ngantuk orang. Yang pertama, angan-angan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Pertama adalah cepatkan ke kubur. Berangan-angan dia, orang yang mati itu langsung punya angan-angan dia, pengen cepat ke kubur. Yang kedua, kalau sudah ditampakkan keindahan surga, dia berdoa supaya dunia ini cepat kiamat. Yang ketiga, kalau orang yang mati dalam keadaan baik, dia punya angan-angan. Apa tadi terakhir? Orang yang mati syahid berangan mati 10 kali. Kita mati sekali je, kalau itu pun dah banyak yang hidup. Kalau bisa ya Allah cepatlah mati ya Allah, susah betul aku hidup atas dunia ini. Mati.
Orang mati syahid, aku pengen hidup, bukan mengejar apa-apa, ingin mati 10 kali mati dia di atas dunia. Kenapa? Begitu indahnya orang yang mati dalam keadaan syahid. Itu orang yang baik, Pak Ustaz. Kalau orang yang tak baik, punya tak angan-angan? Orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, punya tak angan-angan, Pak Ustaz? Punya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra qabrin, Nabi lewat di salah satu kubur. Ketika Nabi melihat satu kubur, qala, Nabi berkata, man sahiba hadzal qabri, ini kubur siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang jalan nengok ada kubur. Man sahiba hadzal qabri, kubur siapa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka jawab, fulan, ini kubur si fulan ya Rasulullah. Makanya tak boleh menyebut nama. Kita kalau cerita tak boleh nyebut nama, maka dilarang. Maka Nabi ketika menyebut si fulan pun tak menyebut nama dia. Jadi ini kubur si fulan. Faqala, maka Nabi berkata, rak'atani ahabbu ila min baqiyatin dunyakum. Kata Nabi, orang yang di dalam kubur ini, rak'atani, 2 rakaat salat sunnah itu lebih dia cintai daripada dunia kalian ini. Ternyata orang yang mati dalam keadaan tak baik, dia punya angan-angan kalau kembali ke dunia bisa melakukan solat sunnah 2 rakaat, jadilah ya Allah. Ternyata 2 rakaat solat sunnah itu lebih baik daripada dunia, apalagi solat wajib. Jadi orang yang dalam kubur, jadi orang mati ini sebenarnya tak mati, hanya kekurangan kemampuan. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, apabila mati manusia terputuslah segala amal terkecuali 3 perkara. Amal sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Jadi sebenarnya mereka tak mati, makanya masih punya angan-angan. Kalaulah orang yang mati dalam keadaan tak baik ini ternyata punya angan-angan kembali kepada dunia, minta solat 2 rakaat solat sunnah saja, bukan minta solat wajib, 2 rakaat solat sunnah, maka rugi bagi yang hidup tak mau melakukan solat. Tak usahkan solat sunnah, solat wajib, apalagi subuh. Subuh ni ada 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah. Jadi ibu-ibu kalau pengen anaknya kaya, pilih bikers semua, karena mereka dah punya semua 2 rakaat aja sebelum subuh. Jadi besok kalau ingin melamar anak orang, kau punya apa? Aku punya lebih daripada dunia dan sisi. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh. Anak bikers itu kalau melamar orang, maka ibu kalau didatangi jangan heran, mereka semangat seperti bunyi knalpotnya itu, garang tapi berisi agama. Jadi kalau mereka kecewa, tak apa-apa, kau tak terima aku tak apa-apa, aku ada yang lebih baik daripada dunia sisi. Apa tu? 2 rakaat sebelum subuh. Kau tengok nanti aku reading hari Minggu. Itu anak biker tu. Makanya tak ada anak biker ni patah hati, sedih-sedih tu tak ada ceritanya. Kalau kurang-kurang duit pasti kawannya bantu semua. Keluarga. Tapi kalau kurang jodoh, itu agak lain sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah mati berangan-angan solat sunnah 2 rakaat. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan tak baik masih punya angan-angan dia di atas dunia ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'til mauta ahadakumul maut. Dalam surah Al-Munafiqun, infakkanlah apa yang diberikan kepadamu sebelum datang kematian padamu. Berkata, faqalu rabbi, orang yang mati ini berkata, mereka berkata, ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
kalaulah bisa kau menunda sedikit saja waktu kematianku, fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah, kata mereka. Wa akum minas solihin, mudah-mudahan aku masuk kepada orang yang soleh. Ternyata orang yang sudah mati, yang dalam keadaan yang tak baik, punya angan-angan kalau dia kembali kepada dunia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah ya Allah kau tunda saja aku bisa hidup di atas dunia ini, pastilah aku akan bersedekah. Jadi rugi kita kalau yang hidup ini tak rajin bersedekah. Kita tengok kadang jumpa orang susah, kadang-kadang kan itulah terhambatnya bersedekah. Dari jauh aku pengen bersedekah, tiba-tiba ada dekat, tak jelas juga orang. Kalau ingin bersedekah itu sedekah saja. Yang sedekah pun 5.000 pula, itu hitung pula. Kadang-kadang dah semangat, aku nak beri lampu merah pula, tak jadi. Apa yang tengok Allah, kadang-kadang kita terhalang untuk bersedekah macam-macam. Tapi kalau nampak yang gadis, ini 50.000, nampak yang tua, 2.000 aja cukup lah. Jadi orang yang mati ini berangan dia ingin bersedekah. Bu, balik ini jumpa bapak, bagi yang pelit-pelit bersedekah, keluarkan dompetnya, bersedekah. Kenapa? Orang yang mati dalam salah satu keinginannya itu bukan cari harta yang banyak, ingin bersedekah. Fa asaddaqu, kalaulah Allah bisa menunda sedikit saja waktu kematian itu, pastilah aku akan bersedekah. Makanya sedekah itu menolak bala. Orang Melayu kalau ada nampak mimpi buruk, ada yang tak baik, baca doa tolak bala. Itu filosofinya tu, doa tolak bala. Ternyata ada hadisnya. Maka bersedekah itu menjauhkan kita dari bala. Ini sekarang lagi ada COVID-19, banyak bersedekah. Jangan pula COVID tutup, dia tak kenal aku ni, aku tak bersedekah, dia tak kenal. Jangan pula, jangan kan jadi masker tu menghalang untuk bersedekah. Kalau jumpa orang baik, lihat, kasih, tak apa-apa, sedekah. Jangan banyak tanya. Kalau sudah bersedekah tu jangan bertanya, ini cacatnya ini buat-buat, masih perkira-perkira saja. Kau tu tengok susah, ni kaki bengkak ni pasti sengaja. Kalau mau bersedekah tu jangan itu, kasih aja. Urusan dia menipu kita tak tahu, urusan dia dengan Allah. Yang penting kalau dah niat bersedekah. Kalau almarhum bapak saya pantang nampak orang cacat, mau dia saya asal cacat dikasih. Kadang-kadang saya negur dulu, itu tuh pura-pura aja tuh, kakinya di dalam dilipat itu. Kan kita nengok di YouTube kan gitu. Tapi tiba-tiba ternyata memang potong kakinya, kan susah kita. Maka banyak bersedekah, apalagi di masa virus ini. Lihatlah saudara-saudara kita yang susah tu bagi, ada duit 50.000 bagi, ada 100.000 bagi. Jangan yang 1.000, yang 500 tu duit yang macam tak terpakai. Kadang di rumah masuk dalam gocek 500 rupiah campak aja, nanti dah tak ada duit baru kumpul lagi. Jadi orang yang mati yang dalam keadaan tak baik ingin kembali kepada dunia, hanya ingin bersedekah. Yang kedua, yang ketiga, dia ingin kembali kepada dunia, ingin beramal soleh. Maka yang hidup ini banyak-banyak amal. Salah satu gerakan anak muda biker subuhan ini. Ibu punya anak, punya motor, motornya biasa nongkrong-nongkrong ke warung rumah. Ada anaknya duduk di mana? Ni motor kau gunakan untuk agama Allah. Kemana bu? Kau ikut biker subuhan. Begitu. Kalau anak ingin beli motor, kau boleh beli motor. Syaratnya cuma satu je. Apa syaratnya mak? Syaratnya kau harus tergabung dalam biker subuhan. Begitu sekarang. Ini biker subuhan ini di Kota Batam paling ramai. Kita mengejar target 1.000 rider. Ya. 1.000. Bayangkan ibu kalau kami datang 1.000 di sini, ibu yang lari 1.000. Bayangkan ini berapa nih? 200 lebih lah. Lebihnya itu malaikat dia macam. Bu, bayangkan Pak, kalau 1.000 datang sini, ngeri-ngeri sedap. Tapi para bikernya kalau datang ke masjid tak menyusahkan orang. Jangan pula saya cerita sarapan, alamak, berarti yang kedua ni tak boleh undang lagi. 200 saja tak tahan kita. Tentu akan datang, dia datang minimal 500 saja. Jangan takut. Biker subuh ni kaya-kaya semuanya. Mereka ni ada duit tak ada duit tetap rider. Mau lapar tak ada lapar, solat subuh tu pasti tak ditinggalkan dia.
walaupun sholat dalam keadaan mengadu lapar. Nanti pas ada kawan, bro habis ini kita ngopi sana, ayo ada semangat di sana. Ibu tengok je nanti habis ini banyak tempat ngopi itu dulu, biker. Biasalah, menyegarkan mata. Jadi bapak ibu jangan takut. Biker Subuhan ini insya Allah tergabung banyak komunitas. Jadi ibu jangan salah nih, ini komunitasnya macam-macam. Pokoknya ada komunitas yang cepat dia bantu orang, ada komunitasnya takbir, Allahu Akbar kalau jumpa di jalan asal takbir. Itu biasa pernah mangkal di Biker Subuhan. Walaupun nanti mungkin dia tak aktif, berarti pernah dia singgah di grup Biker Subuhan. Ini semangat saya. Ibu tengoklah wajah-wajah ini. Tak ada matanya yang tidur, semua terang. Karena sarapan belum sampai. Belum sampai lagi sarapan ya? Sudah sampai? Udah ready? Kalau udah ready, itulah berakhir ceramah saya. Jadi beda-beda tipis saja saya dengan Ustaz Abdul Somad itu. Masalah waktu, kalau ilmu jauh. Kalau waktu sama pakai air dia 600 ml 60 menit. Kalau saya batasnya kalau cepat sarapan tuh baru 10 menit ceramah saya berhentikan. Yang penting 10 menit itu masuk, yang selebihnya masuk perut. Apa lah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau ada saya mewakili Biker Subuhan. Kalau ibu tengok masuknya kerasa kerusuk atau jalannya agak goyang-goyang, dia tak mabuk itu. Karena masih ngantuk. Jadi manalah tahu itu yang Biker Subuhan. Aku pernah jumpa di jalan kata ibu. Dia goyang-goyang teling. Sama dengan anak biker yang datang. Itu mabuk itu bukan ngantuk. Bukan mabuk ngantuk. Jadi inilah kami datang ke sini, tak lain niatnya adalah menyemarakkan masjid ini semangat. Mudah-mudahan nanti ini pula menjadi tanda. Besok kalau ditanya di mana kau berpijak bertapak di waktu jam 3 sampai jam 6, waktu itu kami riding dari sini menuju ke mana? Bukan menuju di jalanan, nongkrong-nongkrong, minum, makan, kuaci. Tak ada artinya. Tapi duduk di masjid ini. Mudah-mudahan inilah menjadi amal kita bersama, dan masyarakat sini mudah-mudahan dengan gerakan Biker Subuhan ini memotivasi anak-anak muda, terlebih lagi yang tua. Kalau yang tua tak payah dimotivasi lagi, dah pasti semangat nak beribadah. Kalau tak semangat ibadah, tak tahulah jalannya ke mana. Anak-anak muda kita bawa supaya masjid ini besok ramai. Ini kakak di sini berapa Pak Ustaz? Kakak di masjid sini ada 300 Pak Ustaz. Lebih. Lebih. Kalaulah semua hadir tu pastilah penuh masjid ini. Tapi kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan pintu hidayah, membukakan hatinya untuk langkah menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata yang salah mohon maaf. Tak ada yang kami sengaja datang sini, budi baiknya kami ingat selalu Allah saja yang membalas. Ila liqa fi fursatin ukhra insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.